warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga hari ini kita tetap diberikan semangat dalam menuntut pelajaran di tengah pandemi seperti saat ini. Hari ini kita akan membahas materi mengenai dakwah Islam dengan kearifan dan kedamaian di Nusantara. Secara garis besar, akan ada 5 materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, masuknya Islam di Indonesia. Yang kedua, strategi dakwah Islam di Indonesia. Yang ketiga, perkembangan Islam di Indonesia. Yang keempat, peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. Dan yang kelima, hikmah perkembangan Islam di Indonesia. Dalam sebuah seminar yang diadakan di Medan pada tahun 1963, dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-8 Masehi, yaitu pada awal abad Hijriyah, dengan menggunakan 2 jalur, yaitu jalur utara dan jalur selatan. Jalur utara dengan rute dari Arab, yaitu Mekah dan Madinah, Damaskus, Baghdad, Gujarat atau pantai barat India, Sri Lanka, hingga Nusantara. Jalur selatan dengan rute dari Arab, yaitu Mekah dan Madinah, Yaman, Gujarat, Sri Lanka, hingga Nusantara. Strategi masuknya Islam di Nusantara yaitu dengan 5 cara. Pertama, cara perdagangan, cara pernikahan, cara pendidikan, cara kesenian, dan cara pengobatan. Perkembangan Islam di Nusantara. Di pelajaran sejarah, kita sudah mempelajari bahwa daerah pertama di Kepulauan Nusantara yang dimasuki Islam adalah Sumatera bagian utara, seperti Pasai dan Perlak. Hal ini mudah diterima akal karena wilayah Sumatera bagian utara letaknya di tepi Selat Malaka, tempat lalu lintas kapal-kapal dagang dari India ke Cina. Para pedagang dari India, yaitu bangsa Arab, Persia, dan Gujarat, yang juga para mubalik Islam, banyak yang menetap di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Mereka menikah dengan wanita-wanita pribumi yang sebelumnya telah diislamkan, sehingga terbentuklah keluarga-keluarga Muslim. Selanjutnya, mereka menyiarkan Islam dengan cara yang bijaksana, baik dan lisan maupun sikap dan perbuatan terhadap sanak famili, para tetangga, dan masyarakat sekitarnya. Sikap dan perbuatan mereka yang baik, kepandaian yang lebih tinggi, kebersihan jasmani dan rohani, sifat kedermawanan, serta sifat-sifat terpuji lainnya yang mereka miliki menyebabkan para penduduk hormat dan tertarik pada Islam. Dengan demikian, penduduk tertarik masuk Islam. Para mubalik Islam pada waktu itu tidak hanya berdakwah terhadap para penduduk biasa, tetapi juga kepada raja-raja kecil yang ada di bandar-bandar sepanjang Sumatera Utara. Ketika raja-raja tersebut masuk Islam, rakyat mereka pun kemudian banyak yang masuk Islam. Dari proses inilah berawal berdiri kerajaan Islam pertama, yaitu Samudra Pasai. Kapan tepatnya Islam mulai masuk ke Pulau Jawa tidak dapat diketahui dengan pasti. Namun, penemuan nisan makam Siti Fatimah binti Maimun di daerah Gresik yang wafat tahun 1101 Masehi dapat dijadikan tonggak awal kedatangan Islam di Pulau Jawa. Baru sejak akhir abad ke-13 Masehi hingga abad-abad berikutnya, terutama sejak Majapahit mencapai puncak kejayaannya, bukti-bukti proses pengembangan Islam ditemukan lebih banyak lagi. Misalnya saja, penemuan kuburan Islam di Troloyo, Trowulan, dan Gresik, juga berita Mahuan tahun 1416 Masehi, yang menceritakan tentang adanya orang-orang Islam yang bertempat tinggal di Gresik. Hal itu membuktikan bahwa pada masa itu telah terjadi proses penyebaran agama Islam mulai dari daerah pesisir dan kota-kota pelabuhan sampai ke pedalaman dan pusat kerajaan Majapahit.
Untuk masa-masa selanjutnya, pengembangan Islam di tanah Jawa dilakukan oleh para ulama dan mubalik yang kemudian terkenal dengan sebutan Wali Songo atau 9 wali. Berikut nama-nama 9 Wali Songo. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Gresik, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim, Sunan Giri atau Raden Paku, Sunan Derajat atau Syarifuddin, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, Sunan Kudus atau Ja'far Shadiq, Sunan Kalijaga atau Raden Masyahid, dan Sunan Muria atau Raden Umar Said. Pulau Sulawesi sejak abad ke-15 Masehi sudah didatangi oleh para pedagang muslim dari Sumatera, Malaka, dan Jawa. Menurut berita Tom Pires, pada awal abad ke-16 di Sulawesi banyak terdapat kerajaan-kerajaan kecil yang sebagian penduduknya masih memeluk kepercayaan animisme dan dinamisme. Di antara kerajaan-kerajaan itu, yang paling besar dan terkenal adalah Kerajaan Gorontalo, Bone, Wajo, dan Sopang. Nama Gorontalo sebenarnya adalah nama dua kerajaan yang berdampingan dan selalu bersatu, seolah-olah merupakan kerajaan kembar. Oleh karena letaknya berada di kota Makassar, Gorontalo disebut juga Kerajaan Makassar, yang istananya terletak di Sumba Opu. Pada tanggal 22 September 1605, Raja Goa yang bernama Karaeng Tonigalo masuk Islam yang kemudian bergelar Sultan Alauddin. Beliau menjalin hubungan baik dengan Kerajaan Ternate. Bahkan secara pribadi beliau bersahabat baik dengan Sultan Babullah dari Ternate. Setelah resmi menjadi kerajaan bercorak Islam, Goa melakukan perluasan kekuasaannya. Daerah Wajo dan Sopeng berhasil ditaklukkan dan diislamkan. Demikian juga Bone berhasil ditaklukkan pada tahun 1611 Masehi. Sejak saat itu, Goa menjadi pelabuhan transit yang sangat ramai. Para pedagang dari barat yang hendak ke Maluku singgah ke Goa untuk mengisi perbekalan. Bahkan kemudian, rempah-rempah dari Maluku dapat diperoleh dari sana, terkadang dengan harga yang lebih murah daripada di Maluku. Goa menjadi pelabuhan dagang yang luar biasa ramai dan disinggahi para pedagang dari berbagai daerah dan mancanegara. Hal ini tentu saja mendatangkan keuntungan yang sangat besar. Ditambah lagi banyak persembahan dan upeti dari daerah-daerah taklukannya. Kerajaan Goa pun menjadi kerajaan yang kaya raya dan disegani pada masanya. Kalimantan merupakan pulau yang paling luas di antara pulau-pulau lain di Nusantara. Hal ini berpengaruh terhadap penyebaran Islam di pulau yang awalnya berjuluk Borneo. Menurut versi sejarah Kesultanan Sanggau di Kalimantan Barat, Islam sudah dianut raja pertamanya, Sultan Abdurrahman, pada abad ke-13. Penunjuk penyebaran Islam di Kalimantan ini lebih dahulu dibandingkan catatan sejarah masuknya Islam di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sebelum Islam masuk, di Kalimantan Selatan terdapat kerajaan-kerajaan Hindu yang berpusat di negara Dipa, Daha, dan Kahuripan yang terletak di hulu Sungai Nagara dan Amuntaikimi. Kerajaan-kerajaan ini sudah menjalin hubungan dengan Majapahit. Menjelang kedatangan Islam, Kerajaan Daha diperintah oleh Maharaja Sukarama. Setelah beliau meninggal, kedudukan raja digantikan oleh Pangeran Tumenggung. Hal ini menimbulkan kemelut keluarga karena Pangeran Samudra, cucu Maharaja Sukarama, merasa lebih berhak atas tahta kerajaan. Akhirnya Pangeran Samudra dinobatkan menjadi Raja Banjar oleh para pengikut setianya yang membawahi daerah Masik, Balit, Muhur, Kuin, dan Balitung yang terletak di hilir Sungai Nagara. Berdasarkan hikayat Banjar, Pangeran Samudra meminta bantuan kerajaan Demak, yaitu Sultan Trenggono,
untuk memerangi kerajaan Daha dengan perjanjian apabila kerajaan Daha dapat dikalahkan, Pangeran Samudra beserta rakyatnya bersedia masuk Islam. Berkat bantuan tentara Demak, Pangeran Tumenggung dan kerajaan Daha dapat ditundukkan sesuai dengan perjanjian. Akhirnya Raja Banjar, Pangeran Samudra beserta segenap rakyatnya masuk Islam dan bergelar Sultan Suryamula. Antara tahun 1400 sampai 1500 Masehi atau abad ke-15, Islam telah masuk dan berkembang di Maluku, dibawa oleh para pedagang muslim dari Pasai, Malaka, dan Jawa. Mereka yang sudah beragama Islam banyak yang pergi ke pesantren-pesantren di Jawa Timur untuk mempelajari Islam. Raja-raja di Maluku yang masuk Islam diantaranya yaitu Raja Ternate yang kemudian bergelar Sultan Mahrum tahun 1465 sampai 1486. Setelah wafat, beliau digantikan oleh Sultan Zainal Abidin yang besar jasanya dalam mensiarkan Islam di Kepulauan Maluku dan Irian, bahkan sampai ke Filipina. Yang kedua, Raja Tidore yang kemudian bergelar Sultan Jamaluddin. Kemudian Raja Jailolo yang berganti nama dengan Sultan Hasanuddin. Kemudian Raja Bacan yang masuk Islam pada tahun 1520 dan bergelar Sultan Zainal Abidin. Selain masuk dan berkembang di Maluku, Islam juga masuk ke Irian yang disiarkan oleh raja-raja Islam Maluku, para pedagang, dan para mubalik yang juga berasal dari Maluku. Daerah-daerah Irian Jaya yang dimasuki Islam adalah Miso, Jalawati, Pulau Waigio, dan Pulau Gebi. Peran lembaga dan tokoh dalam membangun Nusantara. Ulama memiliki peran yang sangat penting dalam mendorong umat Islam untuk berpartisipasi dalam perjuangan pada masa perang kemerdekaan. Para ulama adalah orang Islam yang mendalami ilmu agama sehingga mereka menjadi tempat bertanya umat dan sekaligus menjadi panutan. Peran ulama pada masa perang kemerdekaan ada dua macam, yaitu yang pertama, ulama membina kader umat Islam melalui pesantren dan aktif dalam pembinaan masyarakat. Banyak santri tamatan pesantren kemudian melanjutkan pelajarannya ke Timur Tengah. Sekembalinya dari Timur Tengah, mereka menjadi ulama besar dan pimpinan perjuangan. Di antaranya adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Halim, Haji Agus Salim, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, dan lain-lain. Yang kedua, para ulama turut berjuang secara fisik sebagai pemimpin perang. Para pahlawan Islam yang telah berjuang melawan imperialis Portugis dan Belanda seperti Fathahillah, Sultan Babullah, Pangeran Diponegoro, dan lain-lain. Demikian juga pada masa penjajahan Jepang. Mereka itu antara lain yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa, pemimpin pesantren Sukamana di Singaparna, Jawa Barat, dan Muhammad Daud, pemimpin Persatuan Ulama seluruh Aceh. Sebelum abad ke-19, perlawanan terhadap penjajah Belanda yang dipimpin oleh raja-raja Islam dan para ulama masih bersifat lokal sehingga perlawanan itu dapat dipatahkan oleh kaum penjajah. Baru pada awal abad ke-19, gerakan perlawanan terhadap kaum penjajah lebih terorganisasi. Semua berjuang bersama demi terciptanya tujuan utama, yaitu kemerdekaan Nusantara. Organisasi-organisasi tersebut antara lain sebagai berikut ini. Serikat Dagang Islam. Serikat Dagang Islam didirikan oleh Haji Samanhudi dan Mas Tirta Adi Suryo pada tahun 1905 di kota Solo. Tujuan organisasi ini pada awalnya adalah menggalang kekuatan para pedagang Islam melawan monopoli pedagang Cina yang mendapat perlakuan istimewa dari penjajahan Belanda dan juga untuk tujuan memajukan agama Islam.
Selanjutnya, atas usul Haji Omar Said Cokroaminoto pada tahun 1912, Serikat Dagang Islam diubah menjadi Serikat Islam atau SI yang bertujuan bukan hanya untuk memajukan para pedagang Islam, melainkan lebih luas lagi, yaitu untuk menghapus penderitaan, penghinaan, dan ketidakadilan yang menimpa seluruh rakyat Nusantara sebagai akibat ulah penjajah Belanda. Muhammadiyah. Organisasi Islam Muhammadiyah didirikan di kota Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November 1912. Peranan Muhammadiyah pada masa penjajahan Belanda lebih dititikberatkan pada usaha-usaha mencerdaskan rakyat Nusantara dan meningkatkan kesejahteraan mereka, yakni dengan mendirikan sekolah-sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah agama, rumah sakit, panti asuhan, rumah penampungan bagi warga miskin, dan perpustakaan-perpustakaan. Pada tahun 1925, tidak lama setelah pendirinya, Kiai Haji Ahmad Dahlan wafat. Muhammadiyah sudah tersebar di semua kota besar di seluruh Nusantara, serta berhasil membangun dan mengelola sekolah, masjid, puluhan rumah sakit, panti asuhan, dan rumah-rumah penampungan bagi warga miskin. Nahdlatul Ulama. NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926. Dua tokoh penting dalam upaya pembentukan NU adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. Sebagai organisasi sosial keagamaan, NU banyak melakukan usaha untuk memajukan dan memperbanyak pesantren, madrasah, serta pengajian-pengajian dengan maksud memajukan Islam dan kaum muslimin. Pada masa penjajahan Belanda, NU senantiasa berjuang menentang penjajah dan pernah mengeluarkan pernyataan politik yang isinya: yang pertama, menolak kerja rodi yang dibebankan oleh penjajah kepada rakyat. Kemudian menolak diadakannya milisi atau wajib militer. Kemudian menyokong GAPI atau Gabungan Politik Indonesia dalam menuntut Nusantara yang memiliki parlemen kepada pemerintah kolonial Belanda. Pondok pesantren. Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Nusantara yang penyelenggaraan pendidikannya bersifat tradisional dan sederhana. Para pendidik dan pengajarnya biasa disebut kiai, sedangkan murid-muridnya disebut santri. Mereka bertempat tinggal di lokasi yang sama, yaitu pondok pesantren. Para santri yang belajar di pesantren datang dari berbagai pelosok tanah air. Setelah selesai, mereka kembali ke daerahnya masing-masing. Kebanyakan mereka mendirikan pesantren di daerahnya atau mengajarkan tentang Islam kepada masyarakat sekitar di daerahnya. Pesantren merupakan tempat mencetak generasi muda Islam agar kelak menjadi kader umat dan pemimpin masyarakat. Sebagai kader umat dan pemimpin masyarakat, Islam mengajarkan agar mereka bersatu untuk berjuang meraih kemerdekaan yang telah dirampas oleh penjajah. Tidak sedikit para kiai dan para santri yang mengangkat senjata berperang melawan kaum penjajah. Di antara kiai tersebut antara lain Imam Bonjol di Sumatera dan Haji Zainal Mustafa di Jawa Barat. Hikmah perkembangan Islam di Nusantara. Yang pertama, keyakinan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkembang dalam tatanan kehidupan menjadi lebih baik. Yang kedua, para ulama yang terus gigih mengupayakan pencerahan terhadap umat Islam. Yang ketiga, mewujudkan masyarakat Islam gemar membaca dan mendalami Al-Quran. Yang keempat, keterampilan dalam memperkaya bentuk-bentuk bangunan dan model arsitektur bangunan seperti masjid. Yang kelima, kearifan para ulama dan memodifikasi budaya dan kebiasaan masyarakat setempat, serta membiasakan masyarakat Islam bersikap toleransi, arif, dan damai. Yang keenam, menelisik kultur dan budaya penghormatan para pendahulu dengan memanfaatkan peninggalan sejarah.
Karisma ulama atau ilmuwan yang telah memberikan kontribusi besar dalam berperilaku telah dipraktekkan dengan penuh keteladanan. Yang kedelapan, Hasan dalam kehidupan masyarakat membentuk karakter guyup rukun, bergotong royong, serta hidup bersama-sama mempertahankan negara kesatuan dari ancaman dan rongrongan luar dan dari dalam negeri. Itulah penjelasan mengenai materi tentang dakwah Islam dengan kedamaian dan kearifan di Nusantara. Semoga semua adik-adik dapat memetik pelajaran hari ini, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.